Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah nggak sih kalian takjub ngelihat betapa cepatnya AI merespons obrolan kita? Nah, hari ini kita akan bongkar rahasia di balik kecepatan instan itu, yaitu sebuah perangkat keras khusus yang revolusioner. Coba deh ingat-ingat lagi, pasti kita semua pernah kan ngerasain momen kaget pas ngobrol sama AI. Kok bisa ya dia balas secepat itu? Hampir seolah-olah dia beneran hidup dan mikir bareng kita. Nah, biar ngerti, kita bakal bedah topik ini jadi 5 bagian penting. Mulai dari apa itu LPU, kenapa kita butuh, perbedaannya dengan yang lain, perkembangannya, sampai kita intip masa depannya. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama dan kenalan lebih jauh sama yang namanya LPU. Jadi, intinya LPU itu prosesor yang super spesialis. Kerjanya cuma satu, ngolah bahasa manusia seefisien mungkin. Ibaratnya nih, dia itu kayak koki sushi profesional. Dia nggak bakal bikin steak, tapi kalau soal sushi, dia jagonya. Dia spesialis, bukan generalis. Nah, analogi ini pas banget buat ngegambarinnya. Bayangin deh, kalau GPU itu kayak truk serbaguna yang bisa angkut apa aja, LPU ini kereta peluru super cepat. Jalurnya udah dibikin khusus buat satu tujuan aja, bahasa, cepat dan fokus. Ini nih yang bikin penasaran. Kenapa sih kita butuh chip khusus begini? Emangnya GPU yang udah kuat banget itu belum cukup ya? Jadi gini, model bahasa besar atau LLM itu punya 3 kebutuhan khusus yang bikin repot. Pertama, mereka itu mikirnya kata per kata, atau yang kita sebut token, dan harus berurutan. Kedua, mereka butuh mekanisme attention, kemampuan buat paham konteks dengan nimbang kata mana yang paling penting di kalimat. Dan yang paling krusial, mereka sensitif banget sama yang namanya jeda waktu atau latensi. Nah, ini dia angka ajaibnya, 100 milidetik. Kalau respons AI bisa di bawah angka itu, otak kita langsung ngerasa itu instan. Rasanya tuh kayak lagi ngobrol sama orang beneran, hidup. Dan LPU ini dirancang khusus buat menembus batas psikologis ini. Oke, sekarang kita bandingin yuk si LPU ini sama chip AI lain yang mungkin udah sering kalian dengar, kayak GPU dan NPU, biar kebayang posisinya di mana. Ini perbedaannya jelas banget. NPU itu ibarat karyawan multitalenta. Jago di banyak hal, mulai dari ngenalin muka di foto, dengerin suara kita, pokoknya tugas-tugas umum AI di HP kita. Nah, kalau LPU, dia itu editor bahasa profesional. Jagonya cuma satu, tapi di bidang itu dia masternya, teks, konteks, dan kecepatan. Kalau kita lihat lebih detail, LPU itu jagoannya di data center, tempat pemrosesan bahasa skala gede-gedean terjadi, dan butuh latensi super rendah. Sementara NPU, dia lebih bersinar di perangkat kita sehari-hari, kayak HP atau kacamata pintar, di mana efisiensi daya itu lebih penting. Jadi, mereka bukan saingan, tapi lebih kayak pemain di tim yang sama dengan posisi yang beda. Nah, sekarang gimana kalau kita bandingin sama CPU dan GPU khusus buat tugas bahasa? Wah, di sini keunggulan LPU makin kelihatan jelas. GPU emang cepat, tapi boros banget energinya buat tugas ginian. LPU udah super cepat, efisien pula, paket komplit. Oke, kita udah tahu apa itu LPU dan kenapa kita butuh. Sekarang, gimana sih perkembangannya di dunia nyata? Perkembangannya ini cepet banget loh. Awalnya dari konsep yang dipelopori oleh Grok, sekarang udah mau masuk produksi komersial lewat perusahaan kayak HyperExcel. Bahkan, raksasa sekelas Nvidia pun kabarnya tertarik. Ini nunjukin kalau potensi teknologi ini benar-benar gede loh. Dari semua ini, kita jadi penasaran kan? Gimana ya masa depan LPU? Yuk, kita coba intip prediksinya. Para ahli udah punya gambaran nih, jangka pendek 1-3 tahun ke depan, LPU bakal jadi standar buat layanan real-time kayak chatbot atau mesin pencari. Terus, 3-5 tahun lagi, dia bakal jadi komponen wajib di data center bareng GPU. Nah, jangka panjangnya bisa jadi LPU dan NPU ini bakal gabung jadi satu prosesor AI yang lebih komplit. Eits, tapi penting juga buat kita tahu apa yang LPU nggak akan lakukan. Dia ini spesialis, jadi dia nggak akan gantiin GPU buat ngelatih model AI karena itu butuh fleksibilitas yang beda. Ingat, dia itu bagian dari tim, bukan main sendirian. Dan ini dia intinya, masa depan AI itu bukan soal satu chip super, tapi soal tim impian prosesor, di mana setiap chip punya keahliannya masing-masing. Pertanyaan besarnya sekarang, di dalam tim impian itu, siapa yang bakal jadi kaptennya dan menentukan arah permainan AI ke depan? Menarik buat kita tunggu.